Mbak El habis dari kampus ya? Iya, habis dari kampus Bu, habis ujian UTS kan. Oh, habis ujian? Iya, habis UTS. Oh, sudah bukan ujian ya? Iya Bu, sudah bukan ujian. Yang ini yang minggu kedua. Oh, ini yang terakhir. Iya. Mbak El ambil jurusan apa? Jurusan BK Bu, Bimbingan dan Counseling. Di mana? Di Universitas PGRI di Buana yang belakangnya Cito itu Bu. Belakangnya Cito? Iya. Oh, setahu saya di Adibuana itu ada 2 kampus, Mbak. Iya Bu, yang satunya di Ngagel. Kebetulan kan BK itu ditaruh di Ngagel Bu, jadi saya di Ngagel. Berarti jarang yang menanggal dong ya? Sering sih, soalnya saya juga kayak bolak-balik kadang FKU, patung itu di Ngagel. Ikut organisasi atau enggak? Ya, saya mengikuti beberapa organisasi. Organisasi apa, Mbak? Salah satunya itu UKM Pak. Iya, saya di sana juga. Ya, di UKM sepak bola juga. Berarti padat juga ya jadwalnya ya? Iya, lumayan padat Bu. Udah semester berapa, Mbak? Semester 5 ini. Oh, udah semester? Iya, mau semester 6. Bentar lagi lulus ya? Iya, amin. Lagi ini ya, lagi sibuk-sibuknya ya semester 5. Iya, lagi sibuk-sibuknya emang. Ya, waktu dulu sih itu waktu praktek kalau nggak salah semester 5 itu ya. Iya, praktek banget Bu. Padat banget. Semangat ya Mbak ya. Apakah ada yang ingin diceritakan sama saya Mbak Erlo? Ada Bu, ada. Ada. Iya. Terima kasih sudah mau datang sama saya. Sebelumnya Mbak Erlo sudah pernah melakukan proses konseling? Ini yang pertama kali. Baru pertama kali. Iya. Oke. Di sini saya mau menjelaskan sedikit saja ya Mbak Elo ya. Saya di sini sebagai konselor, sebagai fasilitator penjembatan masalah Mbak Elo untuk keberhasilan dan keefektifan proses konseling ini. Kembali lagi ke Mbak Elo, bagaimana Mbak Elo untuk menghadapi dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Elo, gitu ya. Untuk proses konseling ini bukan hanya dilakukan 1 kali saja, masih ada sesi-sesi berikutnya. Dan untuk waktu saya itu biasanya sekitar 30 sampai 35 menitan. Apakah Mbak Elo bersedia? Iya Bu, bersedia. Bersedia, oke. Untuk sesi berikutnya saya free-nya di hari Rabu Kamis. Mbak Elo ingin ambil yang hari apa? Rabu aja Bu. Hari Rabu. Untuk jamnya jam berapa Mbak? Sesuai jadwal ibunya aja. Oke, saya free kok hari itu. Oh baik, jam 3-an aja Bu, habis asar. Jam 3 berarti apa waktunya sama atau 30 menit aja Bu, sama seperti itu. Oke, 30 menit ya. Oke. Tadi kan Mbak Ella menceritakan nih ada yang ingin disampaikan sama saya. Ya. Boleh diceritakan lebih lanjut nggak Mbak? Sebelumnya kan saya ini merasa kayak ditekan ya Bu, paksa, terus sedikit ada rasa marah, tapi kayak ya marah tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Saya ini kan sebelum di universitas ini kan saya pengen di universitas yang lain, tapi pada saat waktu itu saya sampai SBM 2 kali kan Bu saya, soalnya kan saya SNMPTN itu masuk gelombang pertama, terus gelombang kedua ada penyaringan lagi kan nggak keterima kan yang kedua itu, terus akhirnya saya ikut SBM yang pertama itu saya nggak masuk, akhirnya saya nyoba kayak jalur PBNU, jalur baca kitab, jalur seperti itu. Terus soalnya kan sebelumnya saya kan alumni pondok kan Bu, otomatis kan kalau di pondok kan banyak jalur-jalur yang gampang masuk univ kan Bu. Terus di Uninsa saya itu bisa masuk, tapi orang tua saya itu nggak boleh, jadinya orang tua saya itu nggak boleh di Uninsa. Terus saya nyoba di Malang itu, tapi nggak boleh di luar kota, nggak boleh di Malang. Terus saya pengen di Uinsuka itu Sunan Kalijaga itu di Jogja,
tapi nggak boleh kan Bu. Terus akhirnya saya nyoba UNESA. UNESA kan jalur PWNU baca kitab. Itu tuh saya sudah masuk soalnya barengan sama teman-teman saya kan. Soalnya teman-teman saya itu dengan teman-teman saya itu pintar-pintar semua gitu loh Bu. Terus saya tuh sempat insecure gara-gara SBM. Saya tuh nggak terima kan ada jalur UMPTKIN. UMPTKIN itu buat jalur UIN. Tapi kalau SBMPTN kan buat jalur di negeri. Nah, UMPTKIN itu saya tuh nggak ikut karena orang tua saya kan nggak boleh. Jadinya saya menuruti orang tua saya. Terus UNESA PWNU tadi baca kitab saya tuh keterima soalnya anak pondok itu banyak semua yang keterima. Terus orang tua saya tuh bilang gini, mama nggak mau anaknya mama itu di UNESA, di UINSA, UPN, selain UNER nggak boleh gitu. Mama itu kayak nyuruh di UNER aja, sedangkan saya itu yang teman-teman saya semuanya dimasukin, sedangkan orang tua saya itu nggak setuju gitu loh. Kalau misalnya saya terlalu melanggar kan siapa yang bayar kuliah saya kalau orang tua ya kan. Terus juga saya juga gini, nggak apa-apa lah aku percaya sama ridhonya orang tua, soalnya juga kan ya bapak ini juga ridhonya orang tua gitu loh, kapan lagi kalau nggak nurutin orang tua kan. Terus mama saya tuh terlalu ambisi banget sampai akhirnya saya SBM yang pertama itu nggak masuk, ikut jalur mandiri semuanya. Ternyata jalur mandiri waktu itu saya nggak terima kan di UNER. Terus akhirnya tahun kedua saya ikut SBM lagi, dan waktu itu orang tua saya sampai ngelesin saya gitu loh, saya diikuti les semuanya, pokoknya sampai wangsit itu orang tua saya sampai rela membelinya soalnya demi anaknya masuk UNER gitu loh. Soalnya saudara-saudara saya itu udah di UPN, udah di UNTAP, udah di mana-mana. Mama itu pengen melahirkan ada yang UNER gitu loh. Terus jadinya saya di situ ya ada sisi senang, ada sisi kayak tertekan, kayak ya aku bisa, tapi semakin saya tuh semakin jauh gitu loh, semakin kita kejar itu semakin jauh kan apa yang kita kejar. Jadinya di situ tuh saya kayak bingung gitu loh, dan posisi saya nggak punya teman, soalnya teman saya tuh udah kuliah semuanya. Dan juga kalau misalnya kita di pesantren juga kan ada jalur di Mesir, Yaman, di situ kan di Turki, dan itu tuh saya tuh sudah dibilangin sama guru saya di Turki aja loh, di Turki soalnya gampang di Karakuk University kan Bu. Terus akhirnya saya bilang saya tuh udah ngisi semua formulirnya, tapi tinggal visa sama paspor. Orang tua saya nggak setuju, nggak mau tanda tangan. Jadinya di situ tuh padahal impian saya tuh tinggi banget gitu loh Bu. Saya pengen cara gitu tuh nyari jati diri kan udah ya, maksudnya pengen cari relasi yang banyak gitu loh. Tapi orang tua saya tuh kayak mengangkat jangan banyak, kamu itu perempuan, kamu itu gini, kamu itu gitu loh. Terus juga kalau jurusan saya pengen jaksa gitu loh Bu. Tapi orang tua saya tuh kayak gak usah jaksa, perempuan itu kayak aku jaksa, mau tak apa pakai uang haram ya kan, pengacara itu uangnya haram gitu loh Bu. Sedangkan saya tuh pengen perempuan itu kayak gini, tapi kayak orang tua saya tuh kayak tekanan banget gitu loh Bu. Jadinya dari situ akhirnya saya ikut SBM yang kedua, nggak terima lagi di UNER. Saya mandiri mitra keterima, tapi kalau mandiri mitra kan apa biayanya kan lebih tinggi ya Bu. Itu tuh orang tua saya tuh kayak bilang ternyata gajinya nggak cukup, gimana kalau D3. Sampai orang tua saya tuh kayak ambisi banget, pokoknya UNER gitu. Terus akhirnya saya di situ tuh mau cari kasih siapa, saya nggak punya teman. Terus teman-teman saya sudah pada kuliah, sudah pada sibuk, sudah semester 3 pertengahan. Akhirnya saya melarikan diri di Adi Buana dengan daftar sendiri. Berarti nggak tahu ya orang tua. Nggak tahu, orang tua saya nggak tahu. Saya mereka itu kayak kok wani gitu loh. Bahkan saya DP dulu di Adi Buana. Iya, sampai orang tua nggak tahu. Di situ saya tuh kayak merasa tertekan banget gitu loh. Saya marah gitu, tapi saya nggak bisa ngapain. Kalau sama orang tua itu juga nggak bisa gitu kan, mau bantah juga nggak bisa. Iya, saya paham perasaan Mbak El. Iya, jadinya ya apa ya, saya tuh sampai detik ini meskipun saya udah kuliah nih, saya tuh sedikit kayak udah lulus. Dulu di buku
suruh bekerja enggak, malah orang tua saya tuh ya sendang kumlot ndang mari SIC loro kayak gitu loh Bu. Tadi saya kayak ayo tanya istirahat dulu loh. Dari kecil loh Bu aku ditekan seperti itu sampai sekarang. Jadinya itu kayak ya mungkin memang kakak saya itu ditekan seperti itu tuh dia manut gitu. Sedangkan saya itu ya nggak bisa, saya tuh bisa berontak gitu loh. Sekarang mas saya kan enggak, jadinya apa yang diajarkan diterapkan di mas saya akhirnya diterapkan di saya juga. Jadinya makanya dari itu di akhir itu saya bilang terserah deh kalau kayak nggak enak mas saya tetap gitu loh. Sampai sekarang itu orang tua saya seperti itu masih tetap menekan. iya, saya tuh marah sama beliau. Jadi apakah ketika Mbak Elo merasa marah sama orang tua Mbak, itu apa yang Mbak lakukan? Saya sering menangis di kamar. Menangis? Iya. Hanya menangis atau diam atau bagaimana? Iya. Saya menangis, saya diam. Tapi kalau misalnya saya dipanggil orang tua, ditolongin, minta tolong apa, saya masih tetap mau. Tapi saya nangis. Kayak saya tuh sedih, tapi orang tua saya nggak boleh dekat. Nggak boleh tahu. Iya. Saya lemah, tapi orang tua saya nggak boleh dekat. Lalu dari cerita yang Mbak Elo ceritakan sama saya, apakah Mbak Elo harus selalu menjadi orang yang sempurna? Kan tidak. Iya Bu, tidak. Tapi orang tua saya minta untuk sempurna. Tapi Mbak Elo harus, tapi kenapa Mbak Elo harus merasa sempurna? Sedangkan manusia kan tidak ada yang sempurna. Saya takut orang tua saya melihat saya gagal itu, saya takut sekali. Kenapa harus takut? Kenapa wajar? Kan saya sudah beberapa kali gagal. Tapi kan ya namanya proses kan emang harus ada gagalnya baru bisa menjadi orang yang sukses. Kan tidak ada orang yang sukses baru, tidak ada orang yang sukses itu tidak ada kegagalan, itu nggak mungkin kan? Kan tidak mungkin begitu. Lalu apakah kamu harus merasa tidak boleh salah? Kan tidak. Kamu kan manusia biasa, bukan Nabi Muhammad, bukan Allah juga kan? Iya. Ya tidak. Iya. Apakah kamu nggak boleh gagal? Sedangkan Nabi Muhammad aja belum pernah gagal di hidupnya. Permasalahan tentang hidup yang tidak bisa merangkul umatnya semua kan? Pasti ada kegagalan juga. Iya. Benar tidak?